Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Keseriusan Kang Deddy ya dalam menangani banjir begitu dan mengamankan pinggiran sungai ini menjadi serius betul ya. Dan sekarang Kang Deddy akan mengurus ini ke bagian pertanahan yang memberikan izin kepada pemilik pengguna lahan atau pemakai lahan yang sudah termasuk dalam sungai begitu, tanah sungai begitu yang tidak boleh ditempati oleh pemukiman. Dan Kang Deddy serius juga ini langsung menghubungi bagian pertanahan, kok bisa ada sertifikatnya yang dikeluarkan gitu. Apakah dari pihak pertahanan tidak mengecek posisi atau lokasi tanah tersebut. Ini menarik untuk kita reaksi sebetulnya ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Gubernur Kang Deddy Mulyadi ditantang secara terbuka dan suruh tobat pertepean. Kok bisa? Saya lihat video ini mantap nih. Suruh tobat itu Suruh tobat ya. Yang alih fungsi lahan. Ini ketegasan Kang Deddy. Silakan tonton dan berikan komentar dan dukungan Anda. Saya minta PTPN cabut rencana untuk melakukan perubahan terus perkebunan. Saya berulang-ulang ngomong. Judulnya juga PTPN, PT Perkebunan Nusantara. PTPN ya, maaf. Kalau PT Perkebunan berarti dia hidup itu dari hasil perkebunan, bukan dari hasil nyewain tanah, gitu loh. Kalau kemudian kerjanya nyewain tanah yang disebut dengan KSO, ganti deh namanya, jangan PTPN dong, PT Sewa Tanah Nasional. Lalu respon dari PTPN sendiri bagaimana terkait dengan hal ini? Sampai hari ini kan nggak ada tuh ketika bencana di mana-mana terjadi, ketika saya setiap hari berani membongkar bangunan-bangunan yang itu kerjasama anak perusahaan BUMD Provinsi Jawa Barat dengan pihak ketiga ya, dengan para investor, kemudian membangun di lereng puncak sebuah areal seperti Disneyland ya, mungkin kalau gaya-gayaan di luar negeri ya. Nah, menjadi aneh gitu loh. Sampai sekarang nggak ada tuh, sampai sekarang PTPN memberikan statement apapun. Dan menurut saya tantang Anda semua segera keluar dari sarang Anda bicara kepada publik, minta maaf atas berbagai tindakan dan pelanggaran yang dilakukan. Sadar, lakukanlah taubat ekologi. Disuruh lakukan pertobatan sebetulnya ya, karena ini memang menyangkut hajat orang banyak begitu ya, yang dimana setiap hari ini kan mengalami banjiran ya. Kita lanjutin sebetulnya. Ini saya lagi di Kali Bekasi. Tadinya mau berjalan sini Pak, kasih penjelasan. Bapak sini, biar publik tahu apa sih masalah kita. Tadinya kita mau segera ke Sungai Cikeas. Sungai Bekasi Pak? Enggak, tadinya rencananya mau ke Sungai Cikeas, pertemuan dengan Sungai Cilengsi dan Bekasi, pertemuan dengan Sungai Bekasi, ya kan, alat itu. Tetapi alat itu tidak bisa berjalan ke sana karena bibir Sungai Cikeasnya, daerah aliran sungainya sudah bersertifikat dan sudah ganti jadi rumah. Iya Pak. Sehingga pelebaran sungai tidak bisa dilakukan. Iya Pak. Ya kan, tidak bisa dilakukan karena sudah berubah jadi pemukiman. Nah, kalau saya nggak ada urusan, tahun ini harus tuntas, harus ada pelebaran pemukimannya ya, harus direlokasi. Pertanyaan Bapak, ngomong dengan keyakinan nih Pak, Bapak dari mana? BBWS Pak. BBWS. Bapak yakinnya daerah aliran sungai itu tanah milik sungai apa tanah perorangan asalnya? Asalnya ya milik yang sungai tegas, Pak. milik sungai. Berarti berubah jadi perorangan. Oke. Solusinya adalah hari Selasa saya mau besok bertemu dengan Menteri ATR BPN. Kita bahas tata ruang, Bapak besok hadir. Kita jelasin bahwa tanah-tanah di seluruh bantaran sungai Kali Bekasi, Walungan Cikeas, Walungan Cilengsi, semuanya sudah berubah jadi perumahan dan tanahnya menjadi hak milik. Jadi kalau dilakukan pelebaran sudah tidak mungkin, harus ngebebasin. Tapi menurut saya kalau riwayat tanahnya salah, BPN berhak mencabut. Menteri ATR BPN berhak mencabut. Kan sama, laut juga kemarin disertifikatkan. Kalau kemarin laut disertifikatkan, sekarang sungai disertifikatkan. Ya cabut. Karena ini jadi milik perorangan ini juga. Perorangan, Pak. Ini kan daerah aliran sungai Pak. Betul Pak. Ini jadi milik perorangan. Perorangan. Bapak tempuh ini jangan dibiarkan. Ya kan? Jangan ngomongin bencana-bencana terus, nggak ada solusi. Tahun ini adalah tahun introspeksi, tahun tobat. Termasuk yang harus tobat bukan hanya tobat tata ruang, tobat yang menyertifikatkan sungai. Kudu tobat sih ya. Betul Pak. Ya kan? Tobat dong, jangan ngambil hak orang lain dan merugikan. Ingat loh,
ini dia ngambil sungai ini berapa nilainya? Kerugian akibat banjir lebih dari 3 triliun. Ya, oke? Oke, Pak. Harus berani. Siap, Pak. Tegas. Tapi jalan terus. Nah sekarang ini gimana caranya pindah ke sana, Pak? Kan bibir sungainya itu tuh yang rusaknya. Nah kita pindah, alatnya tambah, ya. Siap. Biar pemerintah kerja. Tepat. Orang hari ini banjir, baru sadar bahwa hutan itu dibutuhkan. Baru sadar. Kita ini harus bencana dulu, baru sadar. Belum bencana, nggak sadar-sadar. Saya ngomong begitu udah sekian tahun yang 2021 saya udah nunjuk-nunjuk menteri di DPR ngingetin masalah ini, tapi nggak ada yang denger. Saya waktu visi misi nyalon gubernur pertama yang saya omongin tata ruang, nggak ada yang denger. Nah sekarang baru orang denger. Agak ngeri nih, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi udah mulai nyenggol-nyenggol PTPN dan Perhutani. Sini gua kasih tahu. Menurut Kang Deddy, hulu dari permasalahan musibah banjir dan longsor itu adalah Puncak Bogor. Deddy Mulyadi juga meminta PTPN dan Perhutani menghitung berapa triliun yang didapat dari hasil sewa lahan dan penebangan pohon. Nah, Pak Deddy Mulyadi juga minta untuk dibandingkan pengeluaran Pemprov Jabar, Pemkab Bogor, Pemkab Bekasi, Depok, dan wilayah-wilayah lain, mungkin pengeluarannya lebih dari itu. Belum lagi penderitaan masyarakat atas musibah banjir dan longsor ini, teman-teman. Apresiasi sebesar-besarnya buat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atas keberanian dan ketegasannya dalam musibah banjir dan longsor ini. Hormat. Gitu sebetulnya ya. Jadi kalau kita hitung-hitungan sih dari penjelasan Kang Deddy tadi sudah jelas ya. Kerugiannya triliunan. Kemudian yang kemarin itu untuk menggantikan bangunan yang dirusak kemarin itu kan 40 miliar. Jadi sangat jauh sebetulnya. Kita rugi 40 miliar tapi menyelamatkan 1 triliun atau 2 triliun itu kan kalau hitungan bisnis masih kita untung begitu ya. Pantasan saja Kang Deddy ini sekarang gentor ini ya. Keras dia memang mau bagaimanapun caranya agar tidak ada lagi musibah-musibah kebanjiran seperti ini. Jadi semakin menarik sebetulnya, kita lanjutin. Mengidentikan diri Anda sebagai muslim yang taat karena Anda beragama Islam? Ketaatan dan ketidaktaatan itu bukan urusan saya. Masa saya harus mengaku taat? Allah yang menilai. Disuruh tobat ya. Persoalan ketaatan manusia, keimanan manusia, dan ketakwaan manusia hanya Allah yang bisa memahami, yang mengetahuinya. Sedangkan kita ini dinilai oleh manusia lain tuh pada sisi amal soleh. Mungkin kalau saya memimpin PTPN ya, banyak ngurusin orang-orang miskin, ngurusin anak-anak yatim, bangunin rumah orang-orang miskin, ngurusin orang yang sakit dijemput ke rumahnya pakai ambulan, dianterin ke rumah sakit, dianterin lagi ke rumahnya, membuka seluruh ruang kelas di rumah sakit di 11 rumah sakit. Kalau kelas 3 penuh Anda masuk ke kelas 2. Kalau kelas 2 penuh masuk ke kelas 1, biarkan pemerintah bertanggung jawab. Membayar klaim operasi jantung masyarakat sampai 400 juta satu orang. Ngurus kemoterapi, ngurusin orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan, sampai saya kasih 1,5 juta sampai 2 juta yang menyerahkan jangan dipasung. Bagi saya itu jauh lebih bermakna dalam hidup ini dibanding kita berkutat, berdebat, kemudian mengklaim diri kita menjadi orang saleh, tapi tidak bisa mengelola anggaran dengan baik yang berpihak bagi kepentingan publik. Gubernur yang mau dibongkar tuh yang mana? Yang mana? Yang sudah ada izinnya, yang tidak ada izinnya, kami sebagai masyarakat di sini tidak tahu. Disuruh tobat ya. Mengetahui. Kalau ini sudah ada izin, tidak merasa memberikan izin. Kami tidak memberikan izin untuk adanya tempat wisata di sini. Kami memberikan izin ini hanya penghijauan. Kembalikan hijau. Tadinya kebun teh. PTPN ya, itu. Kembali hijau itu nggak ada. Saya tidak merasa memberikan izin. Masyarakat di sini tidak izin. Lihat dampak banjir. Dampak banjir perhatikan. Baru seumur itu saya di sini terjadi banjir sangat besar itu baru. Setelah syariatnya ada ini. Kembalikan hijau. Kembalikan, bukan hanya ini. Semua wilayah-wilayah yang di luar, ya, Tugu Utara, Ciberem, 3 kecamatan, Cisarua, Megamendung, Ciawi, kembalikan hijau.
Pak, kita tarik ke Pak. Nah, kalian tarik ke langsung ke bro. Nah, kayu eta Pak. Nah, kayu eta Pak, tarik. Bagi dua Bang, Bang. Bagi dua aja gitu langsung. Itu aja Bang. Ya Pak, ini hasil dari pantauan Pak Gubernur sendiri. Ini bukan mantau, ini bantu Kapolres, bantu Pak Dandim, bantu Pak Bupati untuk ngeringanin beban yang ada di sini. Beban bencana itu kan beban semua. Ini kan halnya sederhana, satu ya sungainya mengalami pendangkalan. Walaupun bulan Desember sudah dikeruk. Yang kedua, jembatannya lurus. Nanti jembatannya dibongkar, dibuat melengkung. Ya, nanti saya bangun jembatannya. Yang ketiga, warganya jorok. Buang sampah ke sungai. Yang keempat, hutannya rusak. Pohonnya dibabatin. Yang kelima, ini gila semua. Ya, udah gitu. Kalau dilihat tadi banyakan sampahnya apa aja Pak Gubernur? Segala rupa. Banyakan sih sampah dari rumah. Itu kan material-material kayu yang sudah lama ditebang, kemudian tidak dibersihkan, tidak land clearing itu, kemudian pada jatuh ke sungai. Kalau sampahnya ada kasur, bantal, guling, spray, segala macam lah, celana dalam ada. Ya. Pak, di atas kan banyak pemukiman di pinggir kali itu Pak. Gini, saya mau ini ya, hari ini mau revolusioner. Saya akan bongkar semua rumah yang di jalur sungai. Saya geser semuanya, atau yang di padan sungai. Atau saya desainkan rumah-rumah panggung. Ya, seperti di Kerawang udah oke, Kota Bekasi udah oke, sebagian Bogor sudah oke. Di sini pun saya hanya akan memberikan bantuan ke daerah rumah yang dekat dengan sungai, tapi desainnya harus panggung. Kalau nggak panggung, saya nggak akan kasih bantuan. Ya, ya. Oke, Itu nanti termasuk ke titik relokasinya, Pak. Ya, gimana? Termasuk ke titik yang lain, relokasi. yang nanti yang sepadan sungainya diambil saya relokasi. Dan kemudian nanti saya mau lengkapin deh PSDA sama BBWS itu didampingi sama Brimob. Agar rapi. Sekarang tuh daerah aliran sungai itu bantaran sungainya penuh bangunan. Nanti kita mau bongkarin, rapiin biar enggak lagi terjadi pada bulan Desember ke depan. Saya nggak mau tiap tahun langganan begini-begini terus.
Begitu. Ya, Pak, kalau untuk jalur longsoran, Pak, itu kan setiap tahun terjadi tuh, Pak, di Simpenan dan Ya juga kita lainnya. mulai rapiin lah, kita sadar juga, hentikan seluruh penebangan pohon yang ada di sini, hentikan penambangan yang ada di sini, hentikan alih fungsi lahan dulu. Kan kita nggak bisa ngeberesin hilir kalau hulunya nggak beres. Hulunya dulu, hulu otaknya jangan duit terus, ya. Itu katanya di sana banyak lahan PT juga sehingga banyak Iya, penebangan. PT-nya mau saya panggil. PT-nya harus PTPN, bukan PT sewa lahan, ya. Iya, betul. Oke? Terima kasih. Dari segitu sebentar videonya ya. Semoga apa yang diharapkan Kang Deddy dan semoga apa yang diharapkan masyarakat yang di hilir begitu ya, biar tidak ada lagi terjadi banjir, akan cepat tercapai ya. Mudah-mudahan Kang Deddy selalu dijaga komitmennya ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.